Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sekalipun kita berbeda tempat, tapi pastikan kita memiliki semangat yang sama untuk datang di hadapan Tuhan. Selamat datang di malam pujian dan penyembahan GBI Tanjung Duren. Saya yakin percaya kuasa Tuhan mengalir dengan sempurna, dan hadirat Tuhan boleh menguatkan, memberikan kita penghiburan untuk setiap kita hari-hari ini boleh melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Pastikan ketika saudara melewati setiap angin topan badai kehidupan, saudara percaya bahwa ada Yesus yang tinggal dan memberikan kita kepastian. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kasih tepuk tangan paling baik buat Tuhan Allah kita. Tepuk tangan dan pujikan. Haleluya. Besarlah Tuhan, karena kami tahu Kau layak dipuji sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama angkat suaramu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Mari sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama, rayakan kebaikan Tuhan. Katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Oh aman berlindung dalam naungannya. Amin. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi yang wanita saja angkat suara Tuhan. Besarlah. Amin. Kami yakini pujian kami Tuhan malam hari ini. Mari ganti yang pria katakan. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama. Katakan Yesus, Yesus. Mari sambil angkat tanganmu katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Kami katakan terpuji namamu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Dan kami mau katakan sampai selama-lamanya Tuhan, keperkasaan kuasa-Mu bagi kami. Kau Tuhan berkuasa membela setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus bersama-sama puji kebaikan-Nya.
telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah berkasa. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkasa. Sekali lagi dengan imanmu katakan Terpuji namanya yes. Yesus Allah berkasa. Kau yang berkuasa, berdaulat sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersorak-sorai mengagung-agungkan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari ke orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan, angkat suaramu bersama-sama. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beraya. Yes. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan yes. Bersorak-sorai rayakan kemenangan Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi, angkat suaramu katakan Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami mau pakai kuasa. pakai kuasa dari Raja mulia. Kami katakan Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sedikit bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Sekali lagi. oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Biarkan kami berdiri malam hari ini dengan iman-iman kami Tuhan. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beraya. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini kami Tuhan bersorak-sorai umat-Mu, karena kuasa-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan musik tetap memuji Tuhan. Mari saudara dengan imanmu perkatakan pujian ini sama-sama. Lebih lagi. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
mana Engkau berada, Engkau bisa berdiri, bertepuk tangan, bahkan angkat tinggi panjimu, karena ajaib perbuatannya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus agung-agungkan nama-Mu. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Nyatakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kau Mari sembari bertepuk tangan sama-sama. ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Ya Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau yang percaya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Satu-satunya sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Dia memerintah selamanya. Katakan, mari lebih lagi bagi Tuhan kita. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan satu nama. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja. Raja mulia. Mari kasih tepuk tangan panjang bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bukan hanya karena tetesan air mata, tapi kami percaya hadirat-Mu membawa sukacita bagi setiap kami Tuhan. Membawa kekuatan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada, kami mau mengingat betapa besar perbuatan Tuhan. Engkau yang tidak pernah berhenti bekerja Tuhan. Sekalipun kami belum melihat bukti doa-doa kami Tuhan, kami perkatakan Engkau Tuhan yang setia. Kami perkatakan Engkau Tuhan kami yang setia sampai hari ini Tuhan. Bahkan sekalipun harapan kami belum tercapai Tuhan, biar malam hari ini Tuhan temukan hati kami yang mau tetap menyembah Tuhan, yang mau tetap memberikan pujian dan penyembahan kami. Karena Tuhan layak, karena Tuhan layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tapi itu tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. kasih Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mau katakan lebih lagi Tuhan. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Nyatakan kau Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia sama-sama. Kami sembah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Oh, Kau setia bagi kami Tuhan. Kina masyara bakana makara labus. Hena makara labasya. Oh Tuhan. Yesus, Kau disembah. Setia Engkau. Ya makana makara Kesetiaan-Mu Tuhan. Hena masyara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari tempat di mana Engkau berada, sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, dan kami nyatakan malam ini Tuhan, Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, kami katakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang terima kasih. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kasih Tuhan, Kau mulia, setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih. Kami hampiri Engkau dengan ucapan syukur kami Tuhan. Lebih dari kondisi keadaan kami, biarkan mulut kami penuh dengan puji-pujian. Oh Tuhan, Kau layak, Engkau layak Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, mari datang dan penyembahan-Mu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, sumber kehidupan, pertolongan kami datang dari-Mu, oh Tuhan. Irabasyana makaralabo, haleluya. Kinamasyara bakaralabara, layak disembah. Irabakara masyara bakara makaralabo, iralabasyara ba. Terima kasih Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Kami mau tetap diam dalam Engkau. Tuhan yang sediakan yang kami perlukan, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan. Mari sembah Dia dengan bahasa-Mu dan perkataan syukur-Mu yang sederhana. Tuhan baik bagiku, bahkan saat aku tak meminta, Engkau sediakan yang lebih dari yang kupikirkan.
lebih besar dari doa-doaku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi, Kau cukupkan. Oh Tuhan, sungguh baik Engkau. Sebab itu malam hari ini kami panggil Engkau Bapa yang setia, Tuhan yang adil, Allah yang berkuasa, Allah yang percaya. Oh Tuhan, terima kasih. Bakana masyara bakana bo, memujimu ya Tuhan. Kera bakana masyara la bakasa, handina makara la bakara la bate. Kasih Tuhan. Dan saat kami melihat keadaan hidup kami hari ini Tuhan, yang baik-baik saja, bahkan kami tetap ada berkecukupan di tengah kami yang sering takut dan khawatir akan hari esok ini Tuhan. Kami temukan diri kami dalam keadaan yang baik, penuh dengan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kau layak kami sembah Tuhan, Kau layak kami sembah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini perkataan kami Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saat kami tahu musim berganti Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, dan kami yakin Tuhan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
terjatuh tanpa seizin-Mu. Karena bagian kami Tuhan menyembah-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. kami katakan Tuhan, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. ya Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. kami mau katakan Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi begitu. Mari sembah Dia sekali lagi, hampiri Dia, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber dari segala yang kita perlukan. Dia Tuhan yang berdaulat bagi kita. Kau boleh bersorak-sorai, kau boleh tinggikan namanya dengan caramu, karena Tuhan berperkara dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Kau Tuhan yang berikan kami kemenangan. Syaramakana maralabo, Yaraba syarabo. Yaraba syarabo karalabalabala. Yaraba syarabo. Yaraba Percaya malam hari ini ada kekuatan dan kesembuhan sempurna terjadi bagi kami. Rumah-rumah yang menyembah, keluarga-keluarga yang bergandeng tangan meninggikan Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna turun dalam hidup kita. Mari sekali lagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, penyembah-penyembah Tuhan, angkat suaramu. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Tetap menyembah Dia, Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Wow, come on. Inama syaralabakara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Diakui Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
angkat iman kami Tuhan. Tuhan Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Kami berserah penuh Tuhan. Mari angkat imanmu sama-sama, katakan Engkaulah, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidup. Kami berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah, ya. Kami katakan Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Yes Lord, ku berserah penuh. Kasih tepuk tangan bagi Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan Dia berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Dan malam hari ini kami perkatakan, apapun yang terjadi kami mau tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi kami mau tetap memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Karena hidup kami bukan milik kami. Engkau yang berdaulat bagi kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami katakan tidak usah takut dan khawatir kami akan hari esok. Sebab tangan Tuhan memegang kehidupan kami. Terima kasih puji-pujian kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau melihat jadi satu persembahan yang baik. Jadi persembahan yang harum dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan saatnya kami mau datang dengan hati kami yang siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Kami persiapkan telinga kami untuk kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, menikmati setiap hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Shalom, jemaat GPI Tanjung Duren yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Ya, saya berterima kasih tentunya untuk kesempatan melayani saudara di ibadah Praise and Worship atau PPW Night malam ini. Ya, thank you buat sahabat saya Pastor Agustinus dengan semua diaken yang ada di gereja ini tentunya ya. Ini sebuah kehormatan buat saya. Nah, tadi kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah memuliakan, memuji namanya. Saya yakin hadirat Tuhan selalu bersama kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini izinkan saya tanpa menggurui Bapak Ibu semua, tanpa merasa saya paling pintar sama sekali enggak. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali merenung. Sebetulnya dalam hidup ini, Tuhan itu mau kita terus bergerak dalam movement. Ya, bukan kemudian mandek dalam monumen. Ya, apa sih bedanya movement dengan monumen? Jelas beda ya. Movement itu bergerak terus, sementara monumen itu seperti tugu peringatan. Oh, pernah terjadi hal yang luar biasa, tapi dulu, sekarang sudah jadi monumen. Nah, percayalah,
Tuhan kita adalah Tuhan atas pergerakan. Makanya namanya disebut dengan ini dia, Baal Perasim. Itu artinya the master of breakthrough, Tuhan atas terobosan. Nah, terobosan atau lawatan, ya Bapak Ibu kan sering mendengar Tuhan doa misalnya, kami mau dilawat oleh Tuhan. Bahkan saya yakin gereja GBI Tanjung Duren pun berkata, Tuhan lawat kami, pulihkan kami. Ya, Tuhan datanglah untuk menerobosi kami. Nah, kata breakthrough atau terobosan, ya saya mau dilawat Tuhan, saya yakin Bapak Ibu mau dilawat Tuhan, saya yakin di PPW Night malam ini, Bapak Ibu pun dilawat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lawatan atau terobosan itu seperti begini, aliran yang sangat besar, itu masuk kepada aliran yang kecil. Sehingga aliran yang kecil itu jadi kemudian punya itu tuh daya dorong kemudian aliran yang besar. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu pakai selang air begitu ya, lagi menyiram tanaman atau lagi mencuci mobil misalnya atau mencuci apa, waktu kerannya dibuka ya dari sumber airnya itu terjadi aliran yang besar kan. Dan kemudian apalagi waktu ujungnya selang itu kita pencet, maka air akan menyembur sampai jauh dan sangat besar. Nah, itulah lawatan ya Bapak Ibu semua. Nah, kita coba akan melihat sekarang di kitab Matius pasal yang ke-9, Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya yakin nanti di screen akan ditampilkan oleh tim media tentunya. Thank you untuk tim media tentunya. Nah, Alkitab berkata begini, Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, ayat 15, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Yang percaya jemaat GBI Tanjung Duren katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita tidak terus bergerak, ya misalnya waktu Tuhan dulu menuntun Israel dari Mesir itu kan, dia menuntunnya Tuhan memakai tiang awan dan tiang api dari atas. Walaupun ada pemimpin secara manusia namanya Musa. Tapi Tuhan langsung direct untuk menuntun mereka. Karena itu rombongannya panjang, banyak jutaan orang. Makanya mereka lihat ke atas kan. Jadi kalau tiang awan, tiang api berhenti, ya mereka harus berhenti. Tiang api atau tiang awan bergerak, mereka bergerak. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya saya ingatkan, apa yang Bapak Ibu sudah alami ya, itu belum seberapa. Makanya jangan kita mandek dalam monumen, jangan rasa nyaman, jangan merasa paling hebat. Ya, kita terus akan bergerak. Ya, punya hati yang fleksibel untuk terus bergerak bersama Tuhan. Nah, di ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya akan bagi beberapa prinsip yang sederhana. Ya, jadi yang pertama ternyata begini, bahwa untuk kita bergerak, ya kekristenan itu ukurannya bukan kepada tradisi lahiriah, atau kalau saya boleh berkata roh agamawi, yang dimana di situ ada kesombongan legalistik. Kok bisa begitu Pak Rubin? Kalau tadi Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14 kan aneh ya. Anehnya begini, murid-murid Yohanes Pembaptis itu datang ke Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa, sedangkan kami dengan orang Farisi berpuasa?" Nah, konsep berpuasa orang Farisi kita tahu kan, konsepnya adalah lebih menekankan kepada lahiriah. Makanya puasa itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar tidak makan. Ya, jelas orang puasa pasti tidak akan makan dan minum kan, tapi bukan sekedar itu Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, kalau kamu puasa ya, jangan mukamu muram supaya orang di sekelilingmu tahu secara lahiriah kamu puasa. Tapi kalau kamu puasa,
cuci muka saja supaya kamu fresh, supaya kamu segar, ya, supaya kamu sukacita, sehingga orang nggak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Biar hanya siapa? Bapa yang di surga yang tahu kamu berpuasa. Nah, konsep orang Farisi punya puasa kan konsep lebih menekankan pada hal lahiriah, supaya mereka kelihatan mereka suci, mereka rohani, lahiriah, tapi kan makanya orang Farisi dikecam oleh Yesus kan. Kamu itu seperti misalnya Matius 23, kamu kayak kuburan yang kelihatannya bersih di luar tapi hatimu penuh dengan tulang-tulang kering. Kamu itu mengajarkan tapi tidak melakukannya dan sebagainya, itu diribuk karena kemunafikan kan ya. Kemunafikan yang mereka alami. Nah, adanya begini Bapak Ibu, pergerakannya Yohanes Pembaptis, kita tahu kan, John the Baptist itu adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama. Setelah itu kemudian eranya Yesus kan, era anak yang kemudian melakukan pelayanan. Nah, bayangkan Yohanes Pembaptis itu kan keras sekali sama pengajaran atau spiritnya orang-orang yang ini nih, yang hanya legalistik, penuh kesombongan, lahiriah, ditampil-tampil, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan satu kali mereka datang ke di sekitar Sungai Yordan, Yohanes berkata, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan menyelamatkan kamu dari api yang akan datang? Wah, itu keras sekali tuh, rebuke, ditegur keras. Ya, jadi pergerakannya John the Baptist ini, Yohanes Pembaptis itu mengoreksi, saya pakai bahasa itu, dia koreksi pergerakannya orang Farisi yang agamawi, yang lahiriah, yang hanya menampilkan kesombongan-kesombongan dari luar, yang buat aturan-aturan banyak mengikat orang sementara mereka tidak melakukannya kan, kemunafikan. Tapi yang aneh kok kenapa murid-muridnya Yohanes jadi sama dengan itu tadi, orang Farisi. Ya, kami dan orang Farisi berpuasa secara lahiriah, kok murid-muridmu tidak? Makanya Yesus kan kemudian menarik kepada prinsip yang lebih kepada dalam kan. Ya, selama mempelai bersama mereka tidak puasa. Satu kali nanti mempelai diambil, mereka akan berpuasa. Maksud Yesus berkata begini, udah kamu tidak perlu tampil-tampilkan di luar, yang penting ada di kedalaman. Jadi ternyata Bapak Ibu semua ya, bahwa betul kalau kita itu hanya menampilkan hal-hal lahiriah kekristenan, ya cuman sombong dengan pengalaman, ya makanya saya katakan ya, ciri bahaya dari legalistik itu adalah kesombongan. Ya, tahu ya, legalistik itu adalah orang-orang yang dalam Tuhan hanya mau sok-sok pamer dari luar saja. Oh, dia aktif di pelayanan misalnya. Oh, dia punya posisi hebat di pelayanan. Isunya bukan itu, Bapak Ibu. Isunya adalah kedalaman kan. Karena orang kalau sudah legalistik itu sombong. Kesombongan cirinya begini, menganggap bahwa dia paling benar, yang lain itu salah. Ya, saya tidak mau punya eksklusif spirit begini, Bapak Ibu. Oh ya, saya akan berkata tiap orang itu Tuhan bisa pakai kok. Ya, saya selalu punya prinsip, udah nggak usah merasa benar. Sebab kalau orang merasa benar itu nanti susah terima masukan, susah dinasehati, selalu selalu begitu dengar nasihat dia tidak mau dengar. Ya, apalagi kalau yang menasihati orang misalnya secara posisi pekerjaan atau secara kedudukan di bawah dia, wah dia sepelekan itu. Itu kalau orang merasa benar. Buat saya benar saja, tidak usah merasa benar, ya kan? Kayak saya punya prinsip, udahlah orang kalau ganteng itu tidak usah merasa ganteng. Ganteng saja tidak usah merasa ganteng. Orang kalau pinter tidak usah merasa pinter, pinter saja. Orang kalau kaya, ya ngapain merasa kaya, ya kan? Hanya orang yang belum kaya yang merasa kaya, dan kemudian dia sepelekan orang-orang yang lain. Jangan, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu begini, sebetulnya kan ini yang paling berbahaya. Kalau kekristenan itu tuh bangga dengan hal yang legalistik, hal yang lahiriah, hanya soal posisi dan kedudukan. Makanya mereka tarik puasa pun untuk kesombongan. Padahal kalau Bapak Ibu membaca ya misalnya Yesaya 58, saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Puasa yang sesungguhnya itu apa sih? Yesaya itu salah satu penulis yang disebut dengan kitab nabi besar di Perjanjian Lama. Selain Yeskiel, Yeremia, Yesaya, dan satu lagi adalah Daniel. Itu 4 nabi besar yang menulis tentang isinya tentang perjanjian baru ya. Nah,
Kalau Bapak Ibu melihat Yesaya pasal 58, Bapak Ibu baca dari ayat pertama sampai terakhir ya. Tapi saya ingin membacakan ayat yang ke-5 saja ya, ayat yang ke-5. Atau mulai ayat yang ke-6, ayat yang ke-4 mungkin ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Coba bayangkan, puasa tapi ribut, tapi pecah, karena kesombongan, karena keegoisan ya. Serta memukul dengan tinju tidak semena-mena. Wah kasar terus. Dalam bisnis ninjuin orang, karakternya selalu membuat orang lain susah dan sebagainya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Bayangkan, Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi tidak mendengar itu. Wah itu kan kecelakaan luar biasa. Wah ngeri itu Bapak Ibu ya. Nah sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Wah, kayaknya kayak menderita banget ya. Tidur itu dipakai kain karung, bayangkan, enggak pakai kasur. Ya, kemudian ada di tempat abu, ada abunya, bayangkan ya. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ini Tuhan bertanya buat umatnya. Jawabannya bukan, tegas. Bukan begitu. Berpuasa yang kukendaki ialah, ini dia, yang Tuhan mau adalah ini. Engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin dan tak punya rumah. Nah, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri, dan seterusnya. Amin buat firman. Jadi berpuasa yang Tuhan mau adalah bukan soal yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam, di mana kita melakukan keadilan. Makanya talking about worship is talking about justice. Jadi bicara penyembahan itu bicara keadilan. Bukan soal nyanyi, tapi hidupmu adil nggak? Dalam bisnis adil nggak? Dalam kehidupan adil nggak sama orang? Berpihak nggak sama orang yang lebih, misalnya lebih kaya daripada ke orang miskin? Itu berarti nggak adil dalam kehidupan. Kamu mesti punya dampak memberi makan buat orang lapar. Kamu mesti bisa membawa orang yang susah. Nah itu yang Tuhan mau. Ya itu puasa yang sesungguhnya. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Ini soal apa yang ada di hati. Makanya tadi, kenapa ya pergerakan yang mengoreksi pergerakan lama kok jadi sama. Nggak lagi bergerak. Tapi mereka kemudian udah rasa hebat. Mungkin punya posisi, punya status. Kan berapa banyak ya, sorry ya, dalam kekristenan. Banyak gereja-gereja yang tidak terus bergerak. Rasa bangga dengan pengalaman, rasa bangga mungkin musiknya bagus, rasa bangga mungkin gedungnya besar, rasa bangga mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang hebat. Dulu, tapi dulu, sekarang mandek jadi monumen. Saya sungguh-sungguh berdoa sebagai saudara sahabat buat jemaat GBI Tanjung Duren. Yuk Bapak Ibu terus bergerak. Ya, bahkan saya katakan ya buat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami di masa lalu belum seberapa. Ada hal besar yang Tuhan akan kerjakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, prinsip yang pertama adalah itu yang tadi saya katakan. Jadi kekristenan ukurannya bukan soal kegiatan lahiriah, ya apalagi roh agamawi, legalistik kesombongan, ya yang hanya menampilkan sisi-sisi permukaan, bukan. Ya, tapi kembali kepada kedalaman. Makanya kalau saya boleh berkata, kebangunan rohani yang sejati itu adalah kebangunan yang ada di kesunyian, di kedalaman. Oh iya kan, Yesus berkata kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar. Kemudian apa? Kuncilah pintu. Ya, kamu berdoa, tidak perlu ada yang melihat, hanya Bapa yang melihat. Ya kan? Itu kan kedalaman itu. Ya, saya suka sekali kalau lihat ada orang ya, hidupnya diubahkan. Yang tadinya sombong, hidupnya diubahkan. Orang lain sekelilingnya melihat, oh dia lebih rendah hati. Sekarang keputusannya lebih adil dalam kehidupan. Nah, itu perubahan-perubahan movement yang ada di dalam kedalaman hatinya ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yang ingin saya katakan adalah ini dia. Yesus kemudian berkata, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, kalau nggak salah dari ayat yang tadi kita sudah baca ya, Alkitab berkata begini kan, ayat 16 ya. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua.
Ya, sebab kalau dia belum susut, maka penambal itu akan mencabik-cabik baju yang tua. Ya, jadi robek nanti. Ya, nah, Bapak Ibu, baju itu adalah gambaran soal identitas dan karakter. Ya, saya tahu bahwa sekarang ini banyak orang identitasnya dan karakternya terobek-robek. Ya, banyak orang yang sekarang hopeless, nggak lagi punya harapan. Banyak orang yang ambigu dengan kehidupan, bingung, confused. Banyak orang yang kemudian kehilangan identitas. Oh, termasuk orang Kristen. Orang kalau sudah tidak lagi tahu identitasnya, maka yang terjadi apa? Kehilangan pengharapan, negatif, apatis, ya kan? Orang apatis itu kan orang yang kemudian ya udahlah, kesera-sera sajalah, kesera-sera aja yang terjadilah. Enggak, kita tetap punya harapan. Nah, kita ini harus menjadi gereja yang terus bergerak untuk menambal yang robek-robek itu, Bapak Ibu. Ya, makanya kita itu ditentukan Tuhan untuk kita jadi berkat. Ya, yang mau katakan amin. Tidak usah takut Bapak Ibu. Hidup kalau jadi berkat, pasti kita tidak pernah kekurangan sumber diberkati kok. Percayalah. Ya kan? Walaupun sistem dunia lagi krisis, kan kita tidak ada di sistem dunia. Kita ada dalam sistem kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah dalam Ibrani 12 dikatakan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Goncang saja tidak, apalagi bangkrut. Yang setuju katakan amin. Oh iya dong, kita tidak bisa goncang. Goncang saja tidak, apalagi bangkrut. Nah Bapak Ibu, tugas kita adalah kita akan menambal yang robek-robek. Ya kan? Karena banyak baju, kan tadi saya sudah katakan baju itu adalah bicara identitas. Dan bisa saja bicara otoritas. Makanya betul kan, coba kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, bajunya para imam itu namanya efod kan. Nah orang kalau pakai baju efod, orang-orang tahu, oh ini imam ini. Ya kalau di zaman sekarang misalnya otoritas. Bapak Ibu kalau di jalan, Bapak Ibu melanggar lalu lintas, begitu ketemu orang yang pakai seragam polisi, ya Bapak Ibu pasti deg-degan, ya pasti dia hadang atau kemudian nanti kena itu kan, kena tilang ya, atau kemudian Bapak Ibu mesti bayar denda kan. Nah karena begini, orang kalau punya baju itu ada otoritas, itu bicara identitas. Ya makanya di Alkitab misalnya orang yang sakit kusta, itu pakai baju atau jubah yang kelihatan dia sakit kusta. Makanya dia ketahuan itu. Nah, itu tuh lambang identitas. Nah, saya sekali lagi katakan, kita ini ada pada masa di mana orang banyak terkoyak ini identitasnya. Orang terkoyak pada sisi karakter hidupnya. Makanya Yesus menegur jemaat Laodikia lewat Yohanes waktu penglihatan di Patmos itu lewat Roh Tuhan ya kepada jemaat Laodikia. Kamu itu merasa kaya, kamu itu merasa hebat, padahal kamu itu miskin, kamu itu melarat, kamu itu telanjang. Makanya Yesus berkata, ya, nah yang hebat begini, Tuhan itu kalau menegur Bapak Ibu selalu memberi solusi. Bukan kemudian menegur dibiarkan, dia memberi solusi. Yang setuju katakan amin. Kasihnya begitu luar biasa. Nah apa yang kemudian Tuhan katakan, kamu itu beli emas yang dimurnikan, tapi juga kamu mesti pakai minyak untuk melumas matamu supaya kamu melihat dengan bersih. Tapi juga Tuhan berkata, kamu itu mesti beli baju putih untuk menutup ketelanjanganmu. Nah baju putih itu adalah karakter kekudusan itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ini adalah para itu, orang-orang yang jadi berkat gereja GBI Tanjung Duren. Saudara itu akan menambal yang robek-robek di luar. Hati yang robek, harapan yang robek, semangat yang robek, tujuan kehidupan yang robek, ya karakter yang robek. Kita gereja ditentukan itu untuk itu. Tapi kuncinya untuk kita terus bergerak di movement. Alkitab berkata, kain penambal itu harus apa? Susut dulu. Wah, bicara menyusut itu berbicara kalau istilah kerennya adalah teologia kenosis itu. Yang ada di Filipi pasal 2 kan, ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, itu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya, pikiran perasaan itu adalah mental attitude itu, sikap mental. Ya, apa itu karakter Kristus itu adalah yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan turun menjadi apa? Mengecil jadi hamba. Bayangkan. Makanya saya katakan ya, dalam peristiwa Natal itu luar biasa.
Tuhan jadi manusia itu biasa. Tuhan itu mau jadi apa saja bisa kok. Oh dia Tuhan kan, yang setuju katakan amin. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, nah itu yang luar biasa. Tuhan jadi manusia, gampang. Tapi Tuhan mau jadi manusia, ya bayangkan. Tuhan rela menjadi ovum, ya di ovarium. Bayangkan kemudian dia jadi anak yang ada janin, bayangkan di dalam kandungan Maria. Kemudian dia keluar jadi anak kecil, mesti tergantung sama orang tuanya secara jasmani. Iya kan? Yesus waktu itu kalau makan belum disuapin waktu dia masih bayi, ya dia belum bisa makan sendiri secara manusia loh saya bilang. Wah, kalau saya melihat itu padahal ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang disebut dengan menyusut, merendahkan diri. Itu yang istilah kerennya adalah teologia kenosis. Ya, jadi kalau kita tidak menyusut, keakuan tidak menyusut, kesombongan tidak menyusut, ya kan? Kemudian apalagi karakter-karakter yang tidak menyusut, ya susah untuk kita terus bergerak dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan buat jemaat yang ada di GPI Tanjung Duren, yuk Bapak Ibu semua yang ada di gereja ini, kita berani menyusut, kita berani rendah hati. Makanya karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu baca Matius 11, Yesus berkata, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini letih lesu itu bukan karena seharian kerja yang mengeluarkan tenaga sampai letih. Enggak, tapi dalam kehidupanmu kamu letih. Kamu mungkin melakukan sesuatu kamu letih. Ya, kamu bahkan mungkin datang kebaktian kamu letih. Dia berkata, come back to me, kembali kepadaku. Nah, dia berkata, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kemudian dia berkata, ya belajar padaku karena aku ini lemah lembut dan apa Bapak Ibu? Rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya Bapak Ibu baca Matius 11 itu, ikut Yesus itu cirinya adalah tenang, lega, ringan, enak. Bebanku itu enak, ya bebanku itu ringan. Ya, kuku itu enak, bebanku ringan. Kuknya Tuhan itu enak, bebanku ringan. Nah hidup itu kalau tidak lega, ringan, enak, tenang jiwanya, kita ikut siapa? Ya kan? Sampai makanya saya kadang-kadang kalau lihat orang pelayanan ribut gara-gara aku, wah saling sepaneng begitu, saling marah, saling rebutan. Ya saya ngomong janganlah, jangan. Buat apa pelayanan begitu? Ikut Yesus itu harus lega, ringan, tenang, enak. Karena orang itu kalau ringan, orang itu kalau lega, ya gampang membuat orang lain bisa lega, tenang. Ya orang tenang itu gini, ambil keputusan juga tajam, menghadapi semua hal jadi tepat, tajam dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu kuncinya adalah putuskan untuk kita rendah hati, menyusut, punya kehambaan. Ya bayangkan, jalan Tuhan itu jalan yang tinggi yang tak terkalahkan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Tapi jalan yang tinggi, jalannya Tuhan itu kan highway. Ya highway diterjemahkan seringkali jalan raya. Tapi kan itu jalan yang tinggi. Kalau Bapak Ibu ada di ketinggian, melihat semua yang di bawah itu kecil. Ya coba, nggak ada bisa pamer itu. Kalau saudara ada di ratusan meter di atas gedung misalnya, lihat ke bawah, kecil, kita nggak bisa bedakan. Sepatu mereknya apa, ya nggak bisa. Ya, nah semua di ketinggian itu kecil, nggak ada kesombongan lagi kan. Tapi jalan yang tinggi itu hanya bisa didapat lewat jalan yang rendah. Mari menyusut untuk kita bisa menambal, bisa memberi kontribusi di dalam kehidupan ini. Tapi yang ketiga, Yesus berkata begini, ini lawatan. Anggur yang baru itu tidak bisa ditaruh pada kantong kulit yang tua. Karena kalau itu ditaruh pada kantong kulit yang tua, maka pecah kan. Kantongnya ikut-ikutan. Maksudnya kantongnya pecah, anggurnya terbuang. Nah, lawatan itu kan digambarkan, breakthrough itu, movement itu adalah anggur baru. Kita kan suka nyanyi, anggur baru tercurah, amin itu. Nah, anggur baru itu, Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, daya dorong ledaknya itu kenceng, fermentasinya tinggi kan. Makanya kalau tidak punya kirbat yang baru, pecah. Banyak orang berkata, lawat aku, terobosi aku Tuhan. Oh iya, Tuhan lebih rindu melawat kita daripada kita rindu dilawat Tuhan. Percayalah. Tuhan rindu memberkati kita daripada kita rindu diberkati Tuhan. Percayalah.
Tapi pertanyaannya, wadahnya siap gak? Ya, jadi kalau wadahnya tidak siap, ya nanti bisa pecah Bapak Ibu. Saya yakin ke depan ini GBI Tanjung Duren ada banyak lawatan yang terjadi, ada banyak hal-hal baru. Bahkan saya dengar di negara-negara yang nggak mungkin Injil berkembang, sekarang di sana Injil berkembang. Ya, saya tidak bisa bilang di mana itu. Banyak lawatan terjadi, nggak masuk akal. Tapi Tuhan sedang melawat. Nah, GBI Tanjung Duren jangan ketinggalan ini. Tuhan sedang melakukan hal-hal baru ke depan ini. Tapi butuh kantong kirbat yang baru. Pertanyaan saya, apakah Tuhan membuang kantong kirbat lama? Tidak. Nah, supaya kantong kirbat lama bisa menampung anggur yang baru, caranya bagaimana? Caranya ada, ini dia. Kantong kirbat kalau lama itu kan pori-porinya kasar. Ya, terus kemudian pecah-pecah. Ya, itu tuh. Makanya itu jadi keras itu ya. Orang Jawa ngomong kalau keras itu metenteng gitu ya. Keras-keras ya, keterah keras begitu ya. Wah, itu keras. Itu susah nampung itu. Nah, caranya bagaimana supaya kantong kirbat lama itu bisa menampung? Caranya yang pertama, mesti dialiri oleh air yang mengalir. Air lambang apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Makanya saya dorong GBI Tanjung Duren yang ada di PPW Night ini, teruslah merenungkan firman. Teruslah berlatih dalam firman. Saya punya prinsip ya, dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman. Melatih keluarga, melatih anak-anak, melatih orang di sekeliling kita dengan firman. Setelah itu tidak selesai. Kemudian apa yang terjadi lagi? Mesti diolesin pakai minyak supaya lembut, lentur, dan fleksibel. Saya suka kata itu, lembut, lentur, dan fleksibel. Ya, lembut, lentur, dan fleksibel. Jadi kekristenan mesti begitu, lembut hatinya, lentur, fleksibilitasnya kuat menghadapi apa saja. Fleksibel bukan kompromi loh Bapak Ibu. Artinya begini, seperti Paulus berkata, kalau di tengah-tengah orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Di tengah orang-orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Di tengah bangsa yang belum mengenal Allah, aku akan tetap bisa bergaul dengan mereka. Ya, tapi dengan tetap prinsip firman Tuhan yang utama kan, supaya jadi berkat. Nah, kekristenan kalau kemudian kita punya hati seperti ini, wah berbeda. Nah, GBI Tanjung Duren, yuk saya berdoa, kita sama-sama bergerak. Karena Tuhan adalah Tuhan atas terobosan. Ya, amin buat firman Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua ya. I want pray for you all. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kirapa sekete karapalapa. Kandarapataka sekete karapapa. Hikarapataka rapalapa. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di GBI Tanjung Duren. Yang hari ini ikutin ibadah PPW Night. Tuhan jamah kami. Engkau adalah Tuhan atas terobosan. Terobosi bisnis kami. Terobosi keluarga kami. Terobosi kesehatan kami. Terobosi bangsa kami. Terobosi umatmu Tuhan. Untuk kami terus bangkit. Terima kasih. Biar firman ini termetrai di hati kami. Bukan sekedar menjadi satu informasi. Tapi menjadi guidance of life. Menjadi tuntunan kehidupan. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Firman ini memerdekakan. Tuhan berkati Pastor Agustinus dengan semua tim yang ada diaken-diaken. Pakai gereja ini untuk terus bergerak di dalam rencanamu. Terima kasih, hambamu sudah selesai berbicara. Tapi firmanmu terus akan berkata-kata untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baik, saya ingin percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan kehidupan kita akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, satu kesempatan yang baik untuk kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar saudara, seberapapun yang saudara berikan dan tabur, mari berikan dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali ada kesempatan kami boleh menabur, kami boleh memberi, kami boleh mengembalikan setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dengan ucapan syukur kami bawa persembahan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami terlalu percaya bahwa pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya dicukupi oleh Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami
mengucap syukur, yang siap menabur sama-sama katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi katakan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. sorakan na 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 na. We sing na 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 na. Yesus berkata. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Bapa kami masih boleh menyembah Engkau Tuhan, kami masih boleh memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat kesehatan sempurna yang kami rasakan hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih atas setiap penjagaan-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat firman yang telah ditaburkan Tuhan, biar itu semua menjadi rema buat setiap kami pribadi, Amen. lepas pribadi Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, pakai dalam pelayanannya lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan di hari-hari ini Tuhan, kami minta Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Amen. Biar kami beroleh hati yang bijaksana Bapa, biar kami boleh menghitung hari-hari kami Tuhan, setiap musim hidup kami Tuhan, biar kami melalui bersama-Mu ya Bapa. Amen, amen. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Sungguh Tuhan, biar Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan, biar Indonesia juga jadi biji mata-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia boleh beroleh belas kasihan-Mu ya Bapak. Kami lepaskan berkat shalom atas Indonesia Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa ini yang Kau tempatkan atas bangsa ini Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan itu boleh ada buat bangsa ini lebih lagi Tuhan, atas pemimpin-pemimpin bangsa ini lebih lagi Tuhan. Sungguh kami Tuhan berkatakan Tuhan, bangsa kami boleh beroleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Bangsa kami bangsa yang aman di dalam Engkau Tuhan. Ada berkat terbaik yang Kau sediakan buat bangsa kami Tuhan. Engkau berkati perekonomian bangsa kami, Engkau berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu di bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Jakarta Tuhan. Sungguh ada perlindungan yang sempurna atas kota kami Tuhan, tempat kami bekerja, tempat kami tinggal. Engkau berkati Tuhan berlimpah-limpah Bapa. Dan juga sebentar kami akan tutup ibadah ini, kami akan terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Nama-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh buka hati, kita boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak,
dan berkat Israel turun atas hidupmu, dan penggenapan janji-janji Allah boleh tergenapi atas hidupmu dan keluargamu. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin.